Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berkeinginan untuk masuk ke sana sekedar melepas kangen dengan nenekku. Namun saat aku masuk ke rumah nenek, tiba-tiba Sinta menjentikan jarinya layaknya Thanos di film Avenger. Tiba-tiba seolah dunia runtuh terlihat dari depan, yaitu rumah nenekku seperti runtuh gugur ke bawah. Begitu juga dengan jalanan yang kemudian mendekat padaku, hingga akhirnya aku terjatuh seperti terjun dari atas. Aku terbangun dan sudah berada di kamar kosku lagi. Aku terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan karena rasa takut tadi saat aku terjun dari ketinggian di dalam mimpi. Jeleknya lagi, Sinta sudah ada di depanku sambil cengengesan seolah tidak berdosa. "Kenapa Yan? Mukamu jelek banget kayak gitu," ejek Sinta padaku. "Dasar cewek sinting, lagi enak-enak mimpi itu malah kamu lenyapin sih, gimana?" ucapku dengan nada kesal. "Ya nggak usah manyun gitu mukanya." Terlihat wajah Sinta menirukan ekspresi wajahku. "Apalah, aku nggak manyun, itu biasa aja kok," kataku dengan nada kesal sambil beranjak keluar kamar. "Lah malah marah dia, kan kamu sendiri yang nyuruh aku." "Biarin marah, emang cuma kamu yang bisa ngambek. Sesekali akulah yang ngambek, masa iya kamu terus?" Sambil keluar kamar kemudian duduk di depan. Malah duduk. Ini sudah waktunya sholat, sudah buruan sana siap-siap." "Ah bentar lagi capek, jantung juga hampir copot gara-gara cewek sinting. Lagi enak-enak mimpi malah dihancurin." "Lah ini anak beneran ngambek ternyata. Mau sholat sekarang apa enggak?" Terlihat Sinta mulai sedikit mengancam. "Ya bentar lagi ah, cerewet aja kamu." "Serius gak mau sekarang? Jangan sampai tanganku jewer kuping kamu, terus aku tiup kayak kemarin itu." Ancaman Sinta mulai dilancarkan. Iya deh ya, sekarang juga aku berangkat kok." Sambil melangkah ke kamar mandi untuk wudhu. Pikirku daripada kupingku dibuat budek lagi sama Sinta, mending kuturuti saja keinginan dia. Setelah sampai kamar mandi, aku tidak langsung mengambil air wudhu. Aku menyalakan keran air, tapi bukan langsung berwudhu. Aku hanya bermain dengan air sambil menggerutu, karena kelakuan Sinta tadi di mimpi. Lagi asik main air sambil menggerutu, tiba-tiba ada tangan menarik kupingku. Rihan, masih mau ngomel sendiri sambil main air atau mau wudhu sekarang terus sholat?" Terdengar suara Sinta lembut tapi mengancam. Iya tak, ini juga mau sholat kok, lepasin dulu ya. Tangannya sakit tak?" "Enggak pokoknya, wudhu dulu baru aku lepas." "Ya mana bisa tak, yang ada batal terus wudhuku." "Lah kok bisa?" tanya Sinta polos. "Lah iyalah, kamu kan cewek, aku cowok. Sudah buruan lepas dulu." Iya, ya sudah buruan, aku tetap di sini tapi..." "Ya jangan toh, aku kan mau pipis dulu. Malulah kalau kamu di sini." "Alah ngapain malu, biasanya mandi tak lihat aja nggak malu." "Dasar makhluk tidak tahu malu," gerutuku dalam hati. Dan terpaksa aku kencing dengan ditemani Sinta di sana. Tapi tetap sebisa mungkin Sinta tidak melihat pusakaku. Terlihat Sinta menggodaku dengan berpura-pura mau mengintip pusakaku saat kencing. Kenapa aku bilang pura-pura? Kalau dia mau ngintip beneran, dia pasti akan langsung menghilang terus muncul lagi di depanku. Setelah selesai dengan urusan kloset, aku pun mengambil wudhu dan bergegas untuk sholat. Setelah selesai sholat, aku kembali berbaring di kamar sambil bermain HP. Kali ini aku coba menghubungi Via. Barangkali dia bisa balas chatku walau masih kerja. Aku chat setelah sholat maghrib. Aku hanya menanyakan dia sedang apa dan gimana kerjaannya.
Aku tunggu 5-10 menit ternyata belum ada balasan dari Via. Aku pikir berarti dia tidak bisa bekerja sambil main HP. Maklum karena jumpa cewek agak bening dikit, bawaannya pengen komunikasi terus. Karena Via belum balas, kemudian aku letakkan HP-ku dan aku lihat jam, sudah menunjukkan angka 7. Dimana sebentar lagi waktu sholat Isya akan datang. Entah kenapa saat itu suhu kamar terasa panas, tidak seperti biasanya. Sinta sedang duduk manis menonton TV yang sejak tadi sore tidak aku matikan. Padahal TV sama sekali tidak aku tonton. Karena suasana kamar yang panas, aku pun pergi keluar dan mengambil handuk untuk mandi. Mau gimana lagi karena kamar panas, keringat jadi mengucur deras. Setelah aku ambil handuk, aku menuju ke kamar mandi untuk segera membersihkan badanku dari keringat yang sudah membuatku risih. Sampai di kamar mandi, ku tutup pintu dan mulai aku melepas pakaianku hingga tidak tersisa sehelai benang pun di tubuhku. Aku mengambil air dengan gayung dan aku siramkan di badanku. Saat aku siram badanku dengan air, aku tidak merasakan rasa segar sama sekali karena air yang aku pakai mandi ternyata sedikit hangat, sehingga tidak berefek sama sekali. Hampir kuhabiskan seluruh air di bak, tapi belum aku menemukan kesegaran hingga sampai Sinta datang tiba-tiba dan membuatku kaget. "Sinta, kamu ini kebiasaan deh. Kalau mau muncul kasih tanda kayak dulu lah. Wangimu itu loh, aku sudah jarang nyiumnya." Iya maaf, lagian kamu mandi lama banget, ngapain aja sih? Pasti ritual sama sabun ya?" Tanya Sinta penuh dengan kecurigaan. "Dasar cewek mesum. Ini airnya agak anget, makanya aku belum ngerasa seger, jadinya enak di sini." "Oh, dasar pemborosan. Sini aku bantu." Sinta menyuruhku berbalik badan. Setelah aku berbalik badan, kemudian aku merasakan ada tangan yang menyentuh belakang pinggangku, yang perlahan bergerak maju hingga akhirnya tangan itu memelukku. Ya, itu tangan Sinta. Sepertinya dia mau membuat aku merasa nyaman seperti dulu waktu pertama aku tahu tentang Sinta. Saat tangan Sinta sudah memelukku, tanpa aku sadari pusakaku berdiri dengan tegaknya dan membuat aku sangat malu karena itu. "Sinta, apa harus gini? Sudahlah, gak usah, aku malah ngerasa gak enak." Walaupun Sinta bilang dia tidak melihat, aku merasa tidak enak dengan ini. Namun seperti kebiasaan Sinta, kalau aku belum selesai dengan urusanku, dia pasti tidak akan pergi. Hingga akhirnya aku mandi dengan Sinta. Saat tangan Sinta memelukku, air yang aku siramkan berubah menjadi segar. Walau rasa itu tidak enak, tapi aku lanjutkan mandi hingga selesai. Sinta pun sudah melepaskan tangannya dan aku segera mengeringkan badanku dengan handuk dan segera pergi ke kamar untuk berpakaian. Namun saat aku sampai di depan kamar, aku melihat ada wanita duduk dan sepertinya menungguku. Saat aku perhatikan, ternyata itu Via yang sudah menungguku di kamar. "Loh, Via, kok sudah sampai sini? Tadi aku hubungi kok nggak dibales?" "Iya Yan, sekalian mampir kok. Tadi aku lagi kerja, jadi nggak bisa disambi main HP." Aku pun menyuruh Via untuk keluar dulu sebentar karena aku mau ganti pakaian dulu. Setelah selesai dengan pakaian, aku kembali menyuruh Via masuk dan kami pun mengobrol ke sana kemari hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya Via pergi pamit karena merasa tidak enak jika kemalaman di kos cowok, apalagi malam hari. Dan karena badan yang aku rasa sangat capek dan keringat yang masih menetes di kulit, aku putuskan untuk tidur lebih awal. Aku mulai memejamkan mataku dan tiba-tiba aku tertidur dengan cepatnya. Tapi saat itu aku merasakan mata hanya terpejam dan kembali bangun jam 7 pagi. Aku pastikan ini bukan mimpi karena aku hafal betul kalau ini adalah kamar kosku. Ternyata di luar kamarku aku melihat benda putih seperti salju turun dari langit, sudah menutupi atau menyelimuti seluruh halaman di kosku. Saat aku keluar, ternyata matahari belum terlihat jelas karena tertutup benda putih yang turun dari langit ini yang membuat warna langit menjadi seperti masih jam setengah 6 pagi. Padahal saat aku bangun dan melihat jam, sudah pukul 7 pagi, yang harusnya matahari sudah menyinari dan menerangi seluruh kota. Aku mendekat ke arah benda putih dan mengambilnya untuk aku lihat benda apa sih sebenarnya yang turun ini. Saat aku perhatikan, ternyata benda halus berupa bubuk ini adalah sebuah abu dari letusan gunung yang ternyata semalam atau tepatnya sekitar pukul 11 malam telah terjadi letusan dari Gunung Kelut di Jawa Timur. Mungkin inilah yang membuat hawa panas semalam tidak seperti biasanya. Karena ada kelas sekitar jam 9, dengan keadaan cuaca yang seperti ini kemungkinan kampus akan diliburkan. Mengingat curah abu yang turun begitu lebat
hingga jarak pandang sangat terbatas. Untuk memastikan, aku coba cek info kampus lewat website. Dan ternyata benar, kegiatan perkuliahan diliburkan hingga 1 minggu untuk membersihkan abu yang pastinya akan menghambat segala kegiatan. Karena ada info libur kuliah, aku pikir untuk pulang ke rumah saja. Selain menghemat pengeluaran selama di kos, aku juga bingung mau apa di kos selama 1 minggu kalau kuliah libur. Akhirnya aku putuskan untuk pulang. Karena kotaku ternyata satu kota sama Via, aku mencoba menawarkan Via untuk pulang bareng. Aku kirim lewat chat WA. Via, lagi apa kamu Vi? Lagi boring Yan, abu turun kayak gini, bingung mau ngapain. Apa kita pulang saja yuk ke rumah? Lagian kan kuliah libur 1 minggu. Gimana, mau nggak? Aku nggak beranian, abu turun lebat gini takutnya nabrak nanti di jalan kalau nyetir sendiri. Lagian iya sih, kuliah emang libur 1 minggu. Tapi pekerjaanku kan belum jelas libur apa enggak. Kalau itu gampang, ntar aku boncengin, terus ku antar kamu sampai rumah. Kalau masalah kerjaan kita tunggu sampai agak siang, jam 8. Ada kabar apa enggak? Kalau enggak, ya kita tetap pulang. Terus kalau sudah ada kabar masuknya, baru besok kita berangkat lagi bareng. Boleh sih, kayak gitu. Ya sudah, aku siap-siap dulu sekalian tanya teman kerjaan, barangkali tahu kabar. Oke Vi, aku juga siap-siap dulu. Setelah Via setuju, aku langsung siap-siap untuk pulang. Semua peralatan yang biasa aku bawa pulang aku masukkan ke dalam tas ranselku. Sinta yang tiba-tiba muncul seolah memperlihatkan mukanya yang khawatir. Yan, kamu mau pulang sekarang? Ini masih lebat loh abunya. Kalau nunggu agak reda dikit gimana? Saran Sinta dengan wajah khawatir. Gak apa-apa tak, biar lebih menantang, apalagi sama Via pulangnya. Kan bisa pacu adrenalin. Oh, mau pulang sama Via juga. Berarti kamu jemput Via kan? Aku ikut ya. Aku masih penasaran dengan sosok yang ada di kos Via. Soalnya energinya kuat banget. Tumben izin. Biasanya kalau aku pulang kamu selalu ikut. Walaupun aku larang juga pasti paksa. Ya jadi kalau mau ikut tinggal ikut aja. Sambil beberes barang yang akan aku bawa, aku sempatkan untuk membuat mie instan untuk sarapan sebelum aku berangkat pulang ke rumah. Selesai beberes, aku kemudian sarapan dengan mie yang kebetulan matang bebarengan dengan aku selesai berkemas. Aku nikmati mie instan yang aku buat. HP ku berbunyi dengan tanda notifikasi pesan masuk. Aku lihat HP ku dan ternyata Via sudah memberiku kabar. Rian, ayo kita jadi pulang. Aku sudah dapat kabar kerjaan ternyata juga diliburkan 1 minggu. Oke siap Vi, aku lagi sarapan dulu. Abis ini langsung ke kosmu. Oke Yan, aku tunggu ya. Aku percepat sarapanku supaya bisa berangkat lebih awal dan sampai rumah pun tidak sampai sore. Setelah sarapan selesai, aku cuci bekas piringku tadi supaya saat aku tinggal selama 1 minggu tidak ada yang namanya barang kotor di kos. Dan setelah semua beres dan siap untuk ditinggal, aku bawa ransel yang sudah aku siapkan tadi. Tidak lupa juga aku memakai masker yang selalu aku pakai kalau mau pulang. Tapi kali ini aku memakai masker 2 lapis mengingat hari ini sedang turun abu akibat letusan Gunung Kelut tadi. Setelah persiapan siap, masker siap, helm siap, dan tas ransel sudah menempel di punggung, aku bergegas berangkat ke kos Via untuk menjemputnya. Aku keluarkan motor dan terlihat seluruh daerah tertutup abu, yang membuat semua jalan dan pepohonan berubah warna menjadi putih, seolah ditutupi oleh salju. Aku pacu motor pelan mengingat jalan yang tertutup abu ini bisa saja berubah menjadi jalanan yang sangat licin. Saat memasuki jalan raya, tidak seperti biasanya yang kalau jam segini sudah ramai dengan kendaraan berlalu lalang, tapi kali ini hanya beberapa mobil dan motor saja yang aku temui. Debu-debu yang berterbangan karena efek angin dari kendaraan membuat jalanan semakin tidak terlihat. Sinta yang dari tadi mengikutiku menyuruhku untuk berhati-hati dengan semua kemungkinan yang ada. Sampai aku tidak menyadari kalau aku sudah masuk jalur yang salah karena marka jalan tertutup oleh abu. Di depanku hanya terlihat abu yang berterbangan, hingga aku melihat abu yang berterbangan itu terlihat semakin kesini semakin hitam warnanya. Tiba-tiba Sinta berteriak kepadaku untuk segera membanting motorku ke arah kanan. Dan ternyata hampir saja aku celaka. Abu yang tadi itu ternyata menutupi mobil box berwarna hitam. Karena abu sangat pekat, aku tidak bisa melihat mobil itu. Hal itu juga membuatku hampir saja tertabrak karena masuk jalur lawan arus. Untung saja Sinta menyadarkan dan memperingatkanku.
Dengan jantung yang masih berdetak tidak karuan, aku lanjutkan perjalananku dengan kecepatan yang lebih lambat supaya bisa lebih fokus. Dan akhirnya aku sampai di kos Via. Setibanya di kos, aku mengabari Via lewat HP dan memberitahunya bahwa aku sudah ada di depan. Sambil menunggu Via keluar, aku seperti biasa menunggu di atas motor sambil dihujani abu yang masih terus turun. Saat aku menunggu di luar, kejadian sama terjadi lagi. Aku merasa ada yang memperhatikan aku dari jendela kos Via. Ternyata tidak hanya aku saja yang merasakan. Ternyata Sinta juga melihat sosok itu. Ekspresi wajah Sinta berubah menjadi serius. Ada apa tak? Apa kamu lihat sesuatu? Aku sempat merasakan ada sosok yang melihatku dari dalam. Sama persis waktu aku pertama kesini. Iya Yan, aku melihat sosok yang dari tadi memperhatikan kita semenjak kita datang. Apa menurutmu dia akan mengganggu kita? Entahlah Yan, aku belum bisa menyimpulkan. Tapi dari energinya, sepertinya dia menaruh rasa benci padamu. Ah, benci padaku? Emang kenapa tak? Aku bahkan baru 2 kali ini kesini dan masuk pun belum pernah. Ya aku mana tahu Yan, yang jelas aku merasakan hal itu. Dia menaruh rasa benci sama kamu. Apa aku harus cek ke dalam sosok apa sebenarnya dia? Terserah kamu saja tak, kalau memang dirasa perlu silakan saja. Barangkali nanti dia ganggu Via malah gak lucu kan? Sudah sana coba cek aja. Setelah itu Sinta langsung masuk ke kosan Via. Aku hanya menunggu Via di luar sambil sesekali membersihkan jaket dan helmku karena sudah menumpuk abu lumayan tebal. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Via keluar dari kosnya dan segera menghampiriku dengan membawa tas ransel. Maaf Yan, lama ya kamu nunggu. Ah enggak juga Vi, sudah siap. Barang sudah dibawa semua yang mau dibawa pulang. Sudah kok, ayo berangkat. Bentar, kamu gak pakai masker? Anu gak punya aku Yan, nanti beli aja lah di Indomaret pas lewat. Tapi bahaya Vi, ini pakai punya aku dulu. Kebetulan aku pakainya double maskernya nih. Aku memberikan masker yang sudah aku pakai tadi. Maaf ngerepotin ya Yan. Sudah kan, sip, kita berangkat ya. Akhirnya kami pun mulai perjalanan pulang dengan tetap bermandikan abu vulkanik Gunung Kelut. Saat aku sudah berangkat pulang, Sinta belum juga keluar dari kosan itu. Karena aku sudah siap dengan Via, otomatis Sinta aku tinggal. Pikirku dia nanti juga menyusul sendiri. Perjalanan pulang kami terus diguyur abu hingga sampai di perkebunan angker itu. Ternyata walaupun siang hari, hawa horor yang aku rasakan di malam hari masih terasa. Karena debu yang masih turun meski curahnya sudah berkurang, tetap membuat perkebunan itu terasa seram. Karena aku sedang ada teman, makanya di saat melintasi kebun itu, aku tidak merasa khawatir akan gangguan yang biasa aku alami. Perjalanan berlanjut hingga akhirnya kami sampai di kota tercinta, di mana abu sudah tidak turun lagi di kotaku ini. Namun sudah berganti dengan hujan air, sehingga membuat jalan kembali kelihatan penuh dengan warna. Sayangnya, hujan ini membuat jalan menjadi sangat licin. Soalnya air bercampur dengan abu, membuat roda tidak bisa menggigit permukaan aspal dengan maksimal. Sempat beberapa kali aku dan Via hampir terpeleset di tikungan. Karena aku sudah pandai menyeimbangkan semua itu, bisa aku atasi dengan mudah. Hingga akhirnya aku dan Via sampai di rumah Via. Alhamdulillah akhirnya sampean, mampir dulu yuk, ajak Via untuk mampir. Ah makasih Vi, besok aja gampang. Ini baju sudah kotor banget gara-gara tadi, habis kena abu langsung kena air jadi gini. Aku pulang langsung aja ya, salam buat orang tuamu aja. Seriusan mau langsung? Sudah ayo bentaran aja. Makasih Vi, tapi beneran aku langsung aja, aku duluan ya. Oh ya sudah, makasih ya Yan. Tanpa aku jawab perkataan Via tadi, aku langsung pergi dan bergegas pulang. Akhirnya setelah perjalanan jauh itu, aku sampai di rumah yang membuat kedua orang tuaku kaget. Soalnya kebiasaanku pulang selalu tidak memberi kabar. Meski kaget akan kepulanganku, mereka tetap senang anaknya bisa kumpul lagi di rumah. Sesampainya di rumah, aku lepaskan semua pakaian yang aku kenakan karena kotor tadi dan aku masukkan ke mesin cuci. Aku bergegas mandi. Setelah selesai mandi, aku pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Semua berjalan seperti biasa. Aku masuk kamar dan kemudian melepas handuk dan mencari pakaian yang akan aku pakai. Namun saat aku lepas handuk dan otomatis dalam keadaan telanjang, tiba-tiba Sinta muncul dan membuatku kaget. Cewek Sinting,
Sudah aku bilang berkali-kali kalau mau muncul itu jangan dadakan gitu. Aku lagi gini main muncul aja. Ngapain izin? Kamu aja tadi berangkat langsung ninggal aku aja kok. Jadi balas dendam nih? Enggak tuh, biasa aja. Wajah manyunya muncul lagi. Maaf deh, habis aku kira kamu masih lama. Lagian kalau aku nunggu kamu, Via pasti tanya aneh-aneh, kenapa masih diam? Orang aku cuma nunggu dia kan? Iya deh. Emang tadi ada apa tak di kos Via? Kok kamu lama? Intinya kamu harus hati-hati sama sosok di kos Via. Tapi kalau dia sampai ganggu kamu, aku yang bakal bertindak. Emang kenapa tak? Jadi sosok yang ada di kos Via itu adalah sosok makhluk berwujud laki-laki berbadan besar tinggi, berkulit hitam sedikit hijau dengan sisik di sekujur tubuhnya. Kepala yang memiliki tanduk dengan rambut yang jarang alias sedikit botak dan dengan mata yang tidak sempurna. Ya intinya hati-hati aja ya. Kok bisa dia ada di sana tak? Apa dia emang penghuni sana? Menurutku bukan Yan. Dia berasal dari tempat kerja Via yang kurasa sosok itu suka sama Via. Makanya dia ngikutin sampai ke kosnya. Tadinya dia mau ikut ke sini, ke rumah Via maksudnya. Lah, jadi aku saingan sama setan. Wah, nggak beres nih. Ya bisa jadi. Terus kira-kira dia nyusul ke rumah Via nggak ya? Oh, kalau itu sih aku nggak tahu. Mungkin bisa jadi dia nyusul. Kamu bisa ngecek nggak tak? Enggak ah. Lagian kalau dia nyusul, dia pasti nggak akan ngapa-ngapain Via. Kan keluarganya lumayan taat dengan agama. Jadi sosok itu pasti nggak berani masuk ke rumahnya. Ya juga sih sepertinya. Ya paling enggak kamu ceklah ke sana. Enggak, aku mau pergi. Dah. Sekejap Sinta langsung hilang dari pandanganku. Obrolan dengan Sinta sempat membuatku kepikiran sama Via. Namun karena Sinta bilang tadi keluarga Via itu keluarga yang taat agama, sepertinya aku tidak perlu khawatir dengan Via. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Badanku terasa capek karena setelah mengantar Via, aku beberes barang kemudian mandi. Terus cuci motor dan ngobrol sama Sinta tentang sosok tadi yang ada di kos Via. Setelah itu pun aku membantu membersihkan rumah dari abu yang memang membuat halaman dan sekitar rumah jadi kotor. Makanya tidak sempat untuk beristirahat setelah pulang tadi. Karena tubuhku kecapean, aku memutuskan untuk tidur lebih awal dari biasanya. Kurbahkan tubuhku di kasur kesayanganku dengan bau khas rumah yang selalu aku rindukan setiap minggunya. Akhirnya kini bisa kurasakan lebih awal dari biasanya. Tidak perlu waktu lama untuk aku tertidur karena badan yang sangat capek membuatku gampang sekali untuk aku tidur. Mungkin karena aku kepikiran Via dan sosok yang menyukai Via itu. Di dalam mimpi pun tidak luput aku diproyeksikan dengan hal itu juga. Dalam mimpi aku berada di depan sebuah rumah sederhana. Tembok rumah yang masih berupa susunan batu kali yang dipecah kemudian disemen hingga menjadi tembok. Jendela kaca yang bening sehingga bisa terlihat isi rumah dari luar. Lantai yang hanya dilapisi semen tanpa ada keramik di atasnya yang membuat kesan sangat sederhana dari pemiliknya. Aku sangat tidak asing dengan rumah tersebut. Setelah ku ingat-ingat, ternyata rumah itu adalah milik keluarga Via. Suasana rumah yang sepi dengan guyuran abu vulkanik persis seperti tadi siang. Entah kenapa aku hanya berdiri di depan rumah itu seperti sedang menunggu seseorang. Tidak lama setelah itu terdengar suara motor mendekat ke arah rumah Via ini. Terlihat seseorang menggunakan motor berboncengan mendekat. Awalnya wajah mereka tidak begitu jelas karena tertutup kabut hitam yang hanya di area kepala saja. Namun kabut hitam itu perlahan menghilang bersamaan dengan kedua orang yang berboncengan itu semakin dekat denganku dan rumah Via. Aku terkejut dengan wajah mereka yang sangat aku kenali. Sosok yang membonceng itu adalah sosok Via yang sedang membonceng seorang cowok yang mengantarnya pulang. Dan kalian pasti bisa menebak kalau cowok itu siapa. Cowok itu adalah diriku. Aku melihat diriku sendiri sedang membonceng Via pulang dari suatu tempat. Sesampainya mereka di depan rumah Via, aku masih mengingat kata-kata yang mereka ucapkan, sama persis dengan yang aku katakan tadi kepada Via. Alhamdulillah akhirnya sampean, mampir dulu yuk. Makasih Vi, besok aja gampang. Ini baju sudah kotor banget gara-gara tadi, habis kena abu, langsung kena air jadi gini. Aku pulang langsung aja ya, salam buat orang tuamu saja. Seriusan mau langsung? Sudah ayo beneran saja. Makasih Vi.
Tapi beneran, aku langsung aja. Aku duluan ya. Oh ya sudah, makasih ya Yan. Anehnya aku berada di depan mereka dan mereka sama sekali tidak merespon atau menanggapi kalau aku ini ada. Setelah diriku tadi pergi, Via terlihat langsung masuk ke rumahnya. Via disambut oleh kedua orang tuanya dengan senyuman ramah dan pelukan hangat. Setelah Via masuk, aku berusaha menyusulnya masuk ke dalam. Namun saat aku akan beranjak masuk, tiba-tiba ada sosok kabut hitam berjalan masuk dengan kilat. Saat berada di depan pintu masuk rumah Via, kabut hitam itu berubah bentuk menjadi sosok yang dideskripsikan oleh Sinta tadi. Sosok itu seperti sadar akan adanya diriku di depan rumah Via. Kepalanya menghadap ke arahku, kemudian tersenyum dan langsung masuk ke rumah Via melewati atap rumah. Refleks aku langsung berlari masuk menuju pintu rumah. Aku coba membuka pintu rumah dan ternyata tanganku tidak bisa menggapai gagang pintu seolah tembus saat aku coba menyentuh pintu. Tanganku langsung menerobos masuk dan tidak mengenai pintu itu. Karena langsung sadar aku bisa menembus pintu, aku pun beranjak masuk tanpa permisi. Di dalam rumah terlihat Via sedang beristirahat sambil bercengkrama dengan ayah ibunya. Tidak lama setelah itu Via pamit kepada ayah ibunya untuk mandi sebentar untuk melepaskan rasa penat yang Via rasakan karena kecapean. Kulihat Via berjalan menuju kamar mandi rumahnya. Handuk yang sudah dia bawa juga dibawa masuk. Karena orang rumah ini tidak melihatku ada, aku putuskan untuk mengikuti Via. Aku khawatir dengan sosok makhluk yang tadi muncul akan mengganggu Via. Setelah Via sampai di kamar mandi, Via segera melepas semua pakaiannya. Sebenarnya tidak sopan untuk melihat seseorang yang sedang mandi, tapi mau gimana lagi? Karena aku merasa khawatir, aku tetap nekat untuk tetap dekat dengannya. Setelah tidak ada selai benang pun di tubuh Via, dia langsung memulai proses mandinya. Aku sebisa mungkin untuk tidak melihat ke arah Via karena memang aku tidak terbiasa akan hal itu. Aku hanya memperhatikan sekeliling kamar mandi sambil berjaga-jaga barangkali sosok itu muncul. Sempat aku melihat di langit-langit muncul bercak warna merah yang aku rasa itu bentuk benda cair yang kemudian menetes dan mengenai pundak Via. Awalnya Via tidak menyadari akan tetesan cairan merah itu. Hingga tetesan kedua menetes dan mengenai tepat di dadanya dan diketahui itu adalah darah. Baru dia menyadarinya. Hal itu membuatnya berteriak dan memanggil kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya kemudian datang ke kamar mandi. Via sudah mengenakan handuk dan menyampaikan apa yang dia alami tadi. Bekas darah yang menetes tadi pun masih membekas di dadanya yang kemudian dia tunjukkan ke ayahnya. Ayahnya pun merespon dengan menengok ke arah loteng kemudian mengeceknya. Ternyata di sana tidak ada apapun. Tidak ada hewan mati atau apapun yang bisa menjadi sumber akan adanya darah itu. Ayah Via menyarankan untuk segera menyelesaikan mandinya dan kemudian bergegas berganti pakaian. Via pun mengikuti arahan dari ayahnya. Setelah selesai mandi, Via langsung bergegas masuk kamar dan berganti pakaian. Karena aku masih khawatir, aku terus mengikuti Via dan ikut masuk ke kamarnya, menjaganya berganti pakaian. Hal yang sudah kuduga pun terjadi. Sosok yang telah aku tunggu dari tadi ternyata benar-benar datang dan mendekat pada Via. Terlihat sosok itu memeluk Via. Tapi Via tidak merasakan hal itu dan tidak menyadari ada yang sedang memeluknya. Aku pun berusaha melepaskan sosok itu dari tubuh Via, tapi ternyata hal yang sama dengan pintu rumah Via pun terjadi pada sosok itu. Aku sama sekali tidak bisa menggapai sosok itu. Terlihat tubuh Via yang belum mengenakan pakaian dipeluk oleh sosok itu, dan terlihat juga sosok itu melihat ke arahku sambil tersenyum puas melihatku yang tidak bisa menolong Via. Hal yang tidak terduga terjadi. Sosok itu kemudian mencium Via tepat di lehernya. Emosiku memuncak dengan apa yang dilakukan sosok itu. Terlihat Via sepertinya menjadi lemas tidak berdaya setelah sosok itu menciumnya. Aku hanya teriak tanpa bisa melakukan apapun. Terdengar suara tawa dari sosok itu yang sangat menggelegar. Tawa makhluk itu membuatku terbangun dari tidurku. Namun anehnya, aku sempat mendengar suara tawa makhluk itu saat terbangun, walau hanya sebentar. Aku yakin ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini pasti gambaran yang telah terjadi saat tadi seusai aku mengantar Via. Saat aku bangun dari tidurku, terlihat nenek Lasmi si penjaga rumah itu mendatangiku. "Dendrian, nggak perlu takut, sosok itu hanya usil saja pada Dendrian." "Tapi kenapa, Nek? Padahal aku tidak pernah mengganggunya." "Sudah, lupakan saja. Lebih baik abis ini Dendrian ambil wudhu dan segera sholat subuh. Dan saya sarankan Dendrian untuk berkunjung lagi ke rumah Via." Aku pun menuruti kata-kata nenek Lasmi. Setelah rutinitas pagiku, aku terpikir
untuk mengikuti saran Nenek Lasmi. Jam 9 aku berangkat ke rumah Via. Sesampainya di sana aku ketuk pintu rumah Via dan aku melihat ayah Via membukakan pintu dan menyuruhku masuk. Wah, Nak Rian, dari mana pagi-pagi sudah sampai sini? Dari rumah Pak, sengaja pengen ketemu sama Via. Oh boleh, tapi sepertinya Via lagi gak enak badan. Coba sana kamu temui saja di kamarnya. Ya sudah Pak, permisi ya, saya izin masuk ke kamar Via. Aku pun beranjak ke kamar Via. Terlihat Via sedang tertidur dengan badan yang terselimuti selimut tebal. Karena melihat keadaan Via yang sepertinya tidak enak badan, aku coba untuk mengecek suhu tubuhnya dengan tanganku. Saat aku tempelkan tanganku ke kepala Via, ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Aku teringat akan mimpiku tadi malam dan aku coba untuk melihat leher Via apakah sesuai dugaanku atau tidak. Dan saat aku cek leher Via ternyata ada sebuah luka yang membuatnya demam. Terlihat luka itu berwarna biru alias memar dengan ada titik 2 seolah dia baru saja digigit oleh ular. Terlihat pula wajah Via seperti menggigil walaupun suhu tubuhnya panas. Aku menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada Via setelah pulang kemarin kepada ayahnya Via. Beliau menceritakan dengan detail apa saja yang terjadi saat Via baru kuantar kemarin. Jawaban ayah Via sangat sama persis dengan yang aku alami di dalam mimpi. Hanya saja wujud sosok itu tidak tampak saat ayah Via bercerita. Namun sepertinya ayah Via sudah paham dengan apa yang terjadi dengan anaknya ini. Tadi malam katanya kondisi Via lebih parah sejak diberikan air minum yang sudah dibacakan doa. Ternyata Via menjadi lebih baikan dari sebelumnya. Berarti pikirku tadi malam sangat parah. Kondisi Via kali ini saja masih panas, yang menurutku parah. Ayah Via mengatakan anaknya ini sudah mendingan. Berhubung waktu masih pagi, ayah Via memintaku untuk menemaninya pergi ke salah satu kiai di daerah sekitar sini yang sudah biasa berhadapan dengan hal seperti ini. Narian, Bapak bisa minta tolong? Iya Pak, gimana? Antar Bapak sebentar bisa ke rumah Pak Kiai, nggak jauh kok dari sini. Boleh Pak, mau kapan? Sekarang? Ya, sekarang saja, mumpung masih pagi juga. Ayah Via tidak segan untuk memintaku, karena entah kenapa kami juga sudah akrab seperti dulu saat aku dan Via berkenalan. Sekedar informasi, sebenarnya ayah Via juga peka terhadap hal seperti ini, hanya saja beliau tidak bisa mengusir mereka. Di perjalanan ayah Via selalu mengajakku mengobrol. Beliau juga menceritakan dulu waktu masih muda, sangat suka dengan hal-hal mistis. Beliau menceritakan pernah dengan sengaja beristirahat di sawahnya hingga larut malam, hanya sekedar untuk memastikan kebenaran tentang setan Kunti yang sering mengganggu di desa. Dan benar saja saat ayah Via sedang beristirahat di gubuk sawahnya, sosok itu muncul. Ayah Via bukannya takut, tapi malah mengejar sosok Kunti itu. Katanya sempat juga beliau menarik kain yang dikenakan Mbak Kunti tadi hingga terkoyak. Nah, robekan kain itu tetap ia pegang dan bawa pulang. Saat sampai di rumah, beliau mau menunjukkan robekan kain itu ke keluarganya. Tapi saat beliau menunjukkan kain itu, ada yang di tangannya malah berubah menjadi sebuah cincin akik berwarna biru tua. Anehnya, sosok Kunti yang meneror desa itu tidak terlihat lagi. Dan saat cincin itu dipakai, beliau jadi kebal terhadap hantaman. Setelah perjalanan yang tidak begitu lama, kami pun sampai di rumah Kiai yang dimaksud. Kami langsung turun dan menuju ke pintu rumah Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Sulham. Ayah Via mengucap salam. Iya sebentar, Waalaikumsalam. Suara Pak Sulham dari balik pintu. Pintu pun dibukakan dari dalam dan muncullah seorang bapak-bapak kisaran umur 65 tahun. Wah Pak Udin, silahkan masuk, monggo nak masuk. Iya Pak, terima kasih. Ucap ayah Via dan aku hanya mengikuti beliau sambil tersenyum pada Pak Sulham. Monggo silahkan duduk. Gimana Pak Udin? Tumben pagi-pagi sudah kemari. Pak Sulham menyuruh kami duduk. Begini Pak, saya mau minta tolong. Jadi anak saya... Ayah Via menjelaskan tentang yang terjadi pada Via. Oh begitu Pak, ya sudah, mending sekarang kita ke rumah Bapak saja. Saya mau lihat keadaan Via gimana. Kami pun pulang bersama dengan Pak Sulham. Pak Sulham tidak menggunakan motor sendiri, tapi kami berbonceng 3. Jadi kalau di kota mungkin kami sudah diteriaki kimcil kali. Setelah berjalan tidak jauh seperti tadi berangkat, kali ini tanganku merasa pegal karena satu motor dinaiki 3 orang. Sesampainya di rumah, Pak Sulham sudah mengubah ekspresinya, seolah ada yang mengganggunya di sini. Ayah Via langsung menggiring kami ke kamar Via lagi. Kondisi Via kali ini sudah terbangun dan sedang bersama ibunya.
Pak Udin dan Ibu, saya boleh minta waktu sebentar berdua sama Via? Iya Pak, monggo nggak apa-apa. Ayah Via dan ibunya mengizinkan Pak Sulam bersama Via. Mereka sudah paham pasti memang ada yang tidak beres. Aku dan kedua orang tua Via menunggu di luar sambil mengobrol santai. Cukup lama kami berbincang di ruang tengah dengan banyak hal yang diceritakan. Mulai dari perkenalanku dengan Via dan mereka juga menceritakan hal tentang Via saat masih kecil, serta beberapa pengalaman ayah Via yang berhubungan dengan mistis. Saat kami sedang asik mengobrol, Pak Sulam terlihat keluar dari kamar Via. Kemudian beliau berlari menuju dapur sambil berteriak, "Pak, tolong ambilkan saya botol." Dengan sigap ayah Via langsung mengambil botol yang mungkin sudah beliau siapkan dari tadi. Kemudian ayah Via menyusul ke dapur. Terlihat Pak Sulam sedang mempraktikkan suatu gerakan silat dan menyuruh ayah Via membuka botol itu. Pak Sulam mendorong sesuatu masuk ke dalam botol itu sambil merapalkan doa. "Pak Udin, cepat tutup botolnya!" teriak Pak Sulam yang kemudian dengan sigap ayah Via langsung menutup botol itu dan segera menyerahkan pada Pak Sulam. "Alhamdulillah Pak Udin, semoga setelah ini Via bisa kembali sehat." "Terima kasih Pak Sulam. Sebenarnya kenapa dengan anak saya Pak?" "Sepertinya Via disukai oleh sosok dari alam lain Pak. Dia mengikuti Via kemanapun dan hingga akhirnya puncaknya tadi malam. Sosok itu seperti cemburu pada dia." Pak Sulam menunjuk ke arahku. "Mungkin karena itu sosok itu pun akhirnya memberi tanda jika Via itu sudah ada yang punya, yaitu sosok yang ada di dalam botol ini." "Walah, begitu toh ya. Makasih Pak Sulam. Monggo duduk dulu kita minum-minum." "Maaf Pak, saya boleh melihat Via sekarang?" tanyaku pada Pak Sulam. Iya monggo Mas, gak apa-apa. Tapi Via sepertinya tertidur lagi." "Walah, gak jadi Pak. Saya izin pulang dulu saja. Besok saya kesini lagi jenguk Via." "Lah, nanti saja Nak Rian, kita ngobrol dulu." ayah Via membujukku. "Maaf Pak, saya ada perlu juga soalnya takutnya ditunggu." "Walah, ya sudah, tapi hati-hati di jalan ya." "Iya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum." Aku berpamitan sambil mencium kedua tangan mereka. Setelah berpamitan, aku pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamarku dan langsung kubaringkan di kasur. Sinta pun datang menemuiku saat aku sedang tiduran. Terlihat wajah Sinta yang cantik tersenyum padaku. "Dari mana kamu Yan?" "Tempat Via." "Iya tak, sosok itu ternyata berani datang ke rumah Via." "Sudah aku duga itu Yan, sosok itu memang nekat dan kamu pasti sudah tahu alasannya kan?" "Iya, sosok itu ternyata suka sama Via dan dia cemburu, makanya buat Via seperti itu." "Tapi kamu gak apa-apa kan sama sosok itu?" "Aku gak apa-apa kok. Tapi kamu kemana aja sih?" "Aku ada urusan Yan." Seketika Sinta menunduk. Tak, ada apa? Kok berubah begitu? Aku baru pertama lihat kamu seperti ini loh." "Enggak Yan, aku gak kenapa-napa kok." Terlihat wajah Sinta tersenyum, tapi seperti dibuat-buat. "Tak, cerita kalau ada sesuatu." Bujuku halus pada Sinta. "Gak apa-apa Yan, aku serius kok." Dengan senyum yang dipaksakan, Sinta coba meyakinkanku. "Ya sudah kalau gitu, tapi kalau ada sesuatu kamu bilang ya. Walau aku gak bisa bantu apa-apa, setidaknya aku bisa sedikit meringankan beban pikiranmu." "Iya Yan, aku pergi dulu sebentar." Sinta pun pergi menghilang dari pandanganku. Aku merasa ada yang aneh dengan sifat Sinta tadi. Belum pernah aku melihat dia yang seperti itu. Sosok Sinta yang biasanya riang, judes, galak, dan suka bercanda tiba-tiba hilang saat itu. Hal itu membuat sesuatu mengganjal di pikiranku. Apakah sosok seperti Sinta juga memiliki beban hidup? Apakah sosok seperti Sinta bisa galau? Hingga sampai pada malam hari saat aku sedang tiduran sambil main HP dan membalas chat dari Via. Ternyata kondisi Via sudah membaik. Dia juga sempat mengirimkan fotonya pada aku. Terlihat wajahnya sudah tidak pucat lagi dengan senyum manisnya. Sepertinya Via sudah sembuh total dari gangguan makhluk tadi yang sudah diusir oleh Pak Sulam. Karena aku merasa Via masih perlu untuk istirahat, aku menyuruhnya untuk tidur lebih awal supaya besok badannya bisa sehat sepenuhnya. Via pun menuruti kata-kataku dan pamitan untuk pergi tidur terlebih dahulu. Karena aku bingung mau ngapain dan dirasa mata ini sudah terasa pedes, aku pun ikut tidur juga. Aku bermimpi berada di tempat yang sudah tidak asing lagi. Aku berada di sebuah taman yang biasanya aku bertemu dengan sosok nenekku. Namun kali ini sosok Sinta belum terlihat saat aku berada di sana.
Biasanya Sintalah yang menuntunku untuk bertemu dengan nenek. Kali ini aku berjalan sendiri di taman yang indah itu. Aku menyusuri jalan yang biasa aku lalui bersama Sinta untuk bertemu dengan nenekku. Terlihat sebuah bangunan yang sudah biasa aku lihat ketika bersama nenekku. Beliau sudah berdiri di sana sambil menatap bunga-bunga yang bermekaran di taman itu. "Lihat cucuku, kesini sebentar," ucap nenekku tanpa menoleh padaku. Aku berlari kecil menghampiri nenekku. "Sepertinya sudah saatnya nenek coba melepaskan darimu." "Ah, maksud nenek apa ya?" "Kamu sudah dewasa, pasti kamu sudah siap." Nenek tersenyum padaku. "Aku masih belum mengerti, Nek. Apa yang nenek katakan?" Nenek hanya tersenyum sambil menatap ke arah bunga. Aku hanya terdiam sambil berpikir sebenarnya apa yang hendak dikatakan. Aku mencoba menerka apa yang hendak disampaikan, tapi tetap saja aku tidak menemukan hasilnya. Entah aku yang terlalu bodoh atau memang petunjuk dari nenek terlalu minim. Akhirnya Sinta datang sambil tertunduk dengan ekspresi wajah tanpa senyum seperti biasanya. Saat sampai di depanku, Sinta sempat tersenyum sedikit hingga kemudian dia menghampiri nenekku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.